Kebakaran sebuah rumah di Cililitan, Jakarta Timur menewaskan seorang penghuni rumah. Menghindari razia petugas, sejumlah pengendara motor dan pengemudi mobil nekat putar arah di jalur Transjakarta. Diduga memeras keluarga tersangka kasus narkoba, jaksa di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara dinonaktifkan dari jabatannya. Seorang pria tewas tertembak oleh oknum polisi saat konser dangdut di Gunung Kidul, Yogyakarta. Selamat pagi. Senang sekali saya Astra Nuan dari Utari. Kembali berjumpa Anda di Fokus Pagi hari ini pemirsa, hari Selasa 16 Mei 2023. Ya, tentunya kita akan menghadirkan berbagai informasi menarik selama 1,5 jam ke depan. Kita langsung saja ke informasi pertama di pagi hari ini, pemirsa. Kebakaran sebuah rumah di Cililitan, Jakarta Timur menewaskan seorang penghuni rumah. Sementara kebakaran di permukiman padat di Tambora, Jakarta Barat menghanguskan 3 bangunan. Jaya 65, RT 9, RW 1, Kelurahan Jembatan Besi. Api berkobar hebat dari sebuah bangunan gudang di Jalan Jembatan Besi 3, Tambora, Jakarta Barat, Senin siang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merembet ke bangunan lain. Warga pun panik. Sejumlah warga berupaya membantu petugas pemadam kebakaran memadamkan api. Namun api terlanjur meluas. Apinya cepat sekali menjalarnya, jadi dari jauh terlihat kepulan asap tebal. Pak, ini objek yang terbakar apa, Pak? Ada beberapa kios sih, ada konveksi, ada sablon, dan ada juga kios kosong. Api bisa dipadamkan setelah sekitar 1 jam, namun sedikitnya 3 bangunan hangus. Diduga api bersumber dari korsleting listrik di salah satu bangunan yang terbakar. Kebakaran juga menimpa sebuah rumah di Jalan Budaya Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin subuh. Api berkobar saat sebagian orang masih tidur lelap, termasuk penghuni rumah. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Namun satu-satunya penghuni rumah, Ahmad Bahtiar, yang sekaligus menjadi penunggu rumah, tewas terpanggang. Betul, yang nunggunya juga profesinya dokter, tapi dokter udah pensiun, 63 tahun. Itu tinggalnya memang KTP di Cililitan, RW 16. Jadi ini rumah kosong yang ditunggu oleh yang korbannya. Jadi tidak diisi oleh keluarga. Usai memadamkan api, petugas menemukan jasad korban di bagian bawah tangga rumah. Petugas langsung mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Hingga Senin malam, penyebab pasti kebakaran belum diketahui. Jayadi dan Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Diduga akibat korsleting listrik, sebuah rumah di Pringsewu, Lampung terbakar. Ya, sementara di Ambon, Maluku, si jago merah menghanguskan puluhan toko dan sejumlah rumah di permukiman padat. Samping Sumber Asia. Kobaran api dengan cepat menghanguskan pertokoan dan permukiman di kawasan Pantai Losari, Kota Ambon, Maluku pada Senin malam. Api diduga muncul dari sebuah minibus yang sebelumnya lebih dulu menabrak trotoar di depan toko. Minibus kemudian terbakar, lalu merambat hingga menghanguskan puluhan toko dan rumah warga. Peristiwa kebakaran tersebut telah membuat warga panik dan berlarian ke ruang terbuka. Selain itu, salah seorang warga juga harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka bakar. Api akhirnya dapat dipadamkan 3 jam kemudian setelah petugas damkar dan sejumlah mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Awal dari mobil depan ini, dia terbakar, dia melahap ke bangunan di belakang tempat parkirnya. Jadi dia dari situ dia merembet ke rumah-rumah warga di belakang. Ada diperkirakan berapa rumah warga di sini? Saya belum bisa memastikan karena proses penelitian masih sementara dilakukan. Sementara di Pringsewu, Lampung, si jago merah membakar sebuah rumah warga. Korsleting listrik diduga jadi penyebab terjadinya kebakaran. Selain rumah, 2 unit sepeda motor juga ikut terbakar.
Kobaran api dapat dipadamkan 2 jam kemudian setelah warga bahu-membahu padamkan api dengan alat seadanya. Setelah insiden kebakaran terjadi, warga bersama petugas juga bergotong royong memperbaiki rumah yang terbakar tersebut. Tim Liputan melaporkan. Di informasi lain, pemirsa, diduga salah injak pedal rem, sebuah mobil bak terbuka terjun ke dalam danau di Jalan Geraha Raya Bintaro, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal tersebut. Pagar pembatas dan pohon di sekitar danau hancur akibat diterjang mobil bak terbuka yang terjun ke danau. Tidak hanya itu, bagian depan mobil juga mengalami kerusakan akibat benturan. Beruntung saat kejadian, sopir bisa segera melompat keluar sebelum kendaraan yang ditumpanginya jatuh ke danau. Diduga, sopir atas nama Mulyadi kurang konsentrasi hingga menginjak pedal gas yang memicu kendaraan melaju naik ke atas trotoar sebelum menabrak pohon dan pagar pembatas hingga masuk ke danau. Ya, usai kumandang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan segera hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Di antaranya seorang pria tewas tertembak oleh oknum polisi saat konser dangdut di Gunung Kidul, Yogyakarta. Tolong bersama kami. Warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, kita lanjutkan informasi di pagi hari ini, pemirsa. Sebuah minibus terbakar saat terparkir di lahan kosong di kawasan Paseban Senen, Jakarta Pusat. Ya, kobaran api yang besar disertai suara ledakan membuat warga panik. Api yang berkobar besar disertai ledakan membakar sebuah minibus yang terparkir di lahan kosong di kawasan Paseban Senen, Jakarta Pusat, Senin siang, sontak membuat kepanikan warga. Dengan alat seadanya, warga beramai-ramai berupaya memadamkan api. Si jago merah akhirnya bisa dikuasai setengah jam kemudian setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran datang menjinakkan api. Pemilik mobil yang baru saja pulang mengaji kaget mendapati kendaraannya itu dalam keadaan hangus terbakar. Ini saya kaget, saya langsung lari ambil kunci mobil satu, yang satu lagi. Begitu saya lari tuh udah berkobar-kobar apinya. Saya udah bingung. Ternyata yang saya lihat itu mobil suami saya gitu. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Dugaan sementara api bersumber dari bagian depan minibus. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Seorang pria yang dibonceng oleh kakaknya tewas terlindas truk di Jalan Raya Bogor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, sementara di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, tabrakan antara bus dan truk membuat sopir 2 kendaraan itu terjepit di ruang kemudi. Rekaman kamera pengawas ini memperlihatkan detik-detik tabrakan antara truk dan bus berpenumpang di Jalan Raya Wajo, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat pada Senin siang. Kerasnya benturan membuat 2 kendaraan ringsek, serta menyebabkan sopir truk dan sopir bus terjepit di ruang kemudi. Warga pun berusaha membantu mengeluarkan 2 supir itu. Keduanya akhirnya berhasil dievakuasi dan dibawa ke Puskesmas Jongkat untuk mendapat penanganan medis. Kecelakaan antara bis dengan truk. Untuk sementara korban kami evakuasi ke Puskesmas Jongkat. Dan untuk sementara kita sedang melakukan evakuasi dan melancarkan arus lalu lintas. Polisi masih mendalami penyebab pasti kecelakaan dengan memeriksa sejumlah saksi. Sementara di Bogor, Jawa Barat, seorang pria tewas terlindas truk di Jalan Raya Bogor pada Senin siang. Insiden bermula saat pria tersebut dibonceng kakaknya menggunakan sepeda motor dari arah kota Bogor menuju Jakarta. Namun saat akan menyalip kendaraan, sepeda motor itu terjatuh. Naas di saat bersamaan datang truk dari arah berlawanan yang langsung melindas korban. Akibatnya pria tersebut tewas di tempat, sedangkan pengendara motor mengalami luka-luka. Si supir truk Hino tidak merasa menyenggol si motor dan diteriakin oleh warga atau pengguna jalan bahwa ada orang masuk di kolong mobilnya. Saat ini kasus tersebut dalam penanganan unit laka lantas Polres Bogor, sedangkan supir truk telah diamankan polisi. Tim Liputan melaporkan.
Seorang nenek di kota Gorontalo tewas terpental ke dalam saluran air usai ditabrak mobil. Pelaku yang dalam kondisi mabuk dan sempat melarikan diri akhirnya ditangkap polisi. Rekaman CCTV ini memperlihatkan detik-detik saat berjalan kaki ditabrak mobil di Jalan Madura, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. Korban ditabrak pun terpental ke saluran air. Warga yang panik pun berusaha mengevakuasi korban dari saluran air. Nahas, korban seorang nenek bernama Sheryl Harun yang berusia 70 tahun saat itu tewas di lokasi kejadian. Pelaku yang sempat kabur akhirnya tertangkap dan diamankan Satlantas Polresta Gorontalo Kota Senin pagi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diduga mengendarai mobilnya dalam kondisi dipengaruhi minuman beralkohol. Memang terduga pelaku di bawah pengaruh minuman keras. Jadi sudah tidak terkendali, CCTV juga sudah kita mintakan rekamannya dan jelas memang tertabrak kemudian terlempar sampai masuk ke selokan. Sementara itu, keluarga korban beramai-ramai mendatangi Polresta Gorontalo Kota untuk meminta pertanggungjawaban pelaku dan keluarganya. Saya berharap pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal, itu saja. Saya juga percaya kepada pihak aparat penegak hukum untuk memproses kasus ini sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Polisi juga sudah menyita barang bukti mobil pelaku yang rusak usai menabrak sang nenek. Afrianto Usman melaporkan dari Gorontalo. Sepasang remaja membuat heboh dengan melakukan aksi berbahaya di atas motor yang sedang berjalan di Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi tersebut membuat polisi turun tangan dan mengusut identitas kedua remaja yang diduga masih di bawah umur. Aksi berbahaya dilakukan dua remaja ini yang beratraksi di atas sepeda motor. Sang pria yang mengemudikan kendaraan tampak mengangkat stang motor, sedangkan sang wanita berpegangan dan menjaga keseimbangan agar tidak terjatuh. Peristiwa yang terjadi di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, viral di media sosial dan memancing reaksi negatif dari warganet. Meski dilakukan pada malam hari, aksi tersebut tetaplah membahayakan diri sendiri dan pengendara lain yang melintas. Pelaku itu mungkin ada inginan pengakuan bagaimana, sehingga tindakan memang sebatas memang tindakan kita melakukan tindakan dengan tilang. Tapi sisi lain mungkin juga yang lebih bagus nanti ke depannya kita akan melakukan pembinaan supaya tidak terjadi lagi. Polisi masih melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi wajah sejoli yang terlihat jelas dalam rekaman video. Jika nantinya berhasil teridentifikasi, Satlantas Polrestabes Makassar akan memberikan tindakan tegas berupa tilang untuk memberi efek jerah kepada pelaku. Raisa Habu melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Menghindari razia petugas, sejumlah pengendara motor dan pengemudi mobil nekat putar arah di jalur Transjakarta saat bus Transjakarta melaju di depan. Bahkan ada pengendara motor nyaris tertabrak bus tersebut. Seolah abai akan keselamatan, sejumlah pengendara motor ini tetap nekat putar arah di jalur bus Transjakarta saat bus melaju di depannya. Bahkan, pengendara motor itu nyaris tertabrak. Sama halnya pengendara motor, pengemudi mobil ini juga kedapatan melintas di jalur Transjakarta di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Senin siang. Tak tinggal diam, polisi pun langsung memberi tindakan tegas tilang terhadap para pelanggar itu. Ditunggu orang sebenarnya. Ya, SIM-nya ada? Hah? SIM-nya ada? SIM ada. Tahu melanggar nggak, Pak? Ya, saya tahu. Saya salah. Makanya ya udah. Aksi nekat oleh pengendara roda 2 maupun roda 4 juga terjadi di jalur Transjakarta di Jalan DI Panjaitan, Kebonanas, Jakarta Timur, Senin siang. Sejumlah pengendara motor putar balik begitu mengetahui petugas kepolisian melakukan penjagaan. Sementara sejumlah mobil nampak berjalan mundur kembali ke jalur umum. Polisi minta para pengendara tidak berputar balik dan tidak menaiki trotoar karena membahayakan keselamatan. Polisi kembali memperlakukan tilang manual untuk menertibkan pelanggaran lalu lintas yang semakin marak terjadi. Abdul Haris dan Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, aksi seorang petugas penjaga perlintasan kereta menyelamatkan seorang pedagang asongan yang nyaris tersambar kereta di Bandung, Jawa Barat, terekam video amatir. Dengan heroik, petugas berlari cepat ke perlintasan kereta lalu menyambar tubuh pedagang asongan sekaligus menyelamatkannya.
Detik-detik saat seorang pedagang asongan nyaris tertabrak kereta di perlintasan Lasmi, Bandung, terekam video amatir. Awalnya perlintasan kereta bersih dari kendaraan dan pejalan kaki. Tapi tiba-tiba seorang warga berjalan ke arah rel kereta saat kereta Malabar melaju kencang mendekat. Saat itulah petugas muncul sebagai penyelamat. Video ini viral di media sosial. Aksi petugas penjaga pintu perlintasan yang menyelamatkan nyawa mendapat acungan jempol sebab kereta Malabar sedang melaju kencang mendekat yang bisa saja menabrak keduanya. Saat ditemui tim liputan Indosiar, sang petugas mengaku hanya bertindak spontan. Ketika lihat KA Malabar udah dekat, beliau malah jalan kaki dengan secara perlahan. Setelah saya lari, perhitung kalau dibiarin pasti ketabrak. Makanya saya lari sambil loncat sambil dipeluk gitu. Makanya kalau didorong, saya nanti yang kena. Kalau ditarik, kita kena dua-duanya. Petugas mengimbau masyarakat untuk selalu mentaati aturan terkait perjalanan kereta api agar tidak terjadi kecelakaan saat kereta melintas. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Seorang pengunjung di Masjid Istiqlal, Jakarta terlibat cekcok dengan sejumlah juru parkir liar. Ya, cekcok tersebut terjadi lantaran pengunjung itu enggan membayar parkir sebesar Rp10.000 yang dinilainya terlalu mahal. Parkiran di Istiqlal satu motor 10.000. Tolong di Istiqlal. Inilah video rekaman sikap protes orang pengunjung terhadap sejumlah juru parkir liar di depan Masjid Istiqlal, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dalam video yang telah viral di media sosial itu, pengunjung yang merekam menggunakan ponselnya menolak untuk membayar parkir liar sepeda motornya sebesar Rp10.000. Meski sempat terlibat adu mulut, namun ketegangan mereda setelah ada pengunjung lain yang melerai. Menyikapi video tersebut, petugas gabungan dari Polsek Sawah Besar, Dishub, dan Satpol PP Senin sore langsung bergerak cepat menyisir lokasi. Hasilnya, lokasi depan Istiqlal yang biasanya dipenuhi dengan kendaraan parkir liar kini sudah kosong. Pihak kepolisian mengaku telah menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah pihak dan saat ini tengah memburu juru parkir liar yang membuat keresahan dengan mematok bayaran tinggi. Sampai dengan saat ini belum ada pelaporan, jadi hanya memviralkan video. Kalau untuk tindakan Pak ya, kita sudah dari fungsi tertutup ya, Polsek, kita sudah melakukan penyelidikan Pak, sudah mencari para pelaku parkir liar. Selain akan rutin melakukan pengawasan, petugas Sudin Perhubungan juga mengancam akan menindak tegas para pemilik kendaraan yang masih nekat parkir sembarangan di atas trotoar maupun bahu jalan di area luar Masjid Istiqlal. Petugas mengimbau kepada masyarakat yang ingin mengunjungi Masjid Istiqlal agar memarkirkan kendaraannya di lahan parkir yang telah disediakan, agar tetap menjaga ketertiban serta mempersempit ruang gerak para juru parkir liar. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Diduga memeras keluarga tersangka kasus narkoba, jaksa di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara dinonaktifkan dari jabatannya. Keluarga tersangka diminta menyerahkan uang puluhan juta rupiah bila mau kasus hukumnya diperingan. Dia nggak kasih yang kita kotakannya kan kasih lunas, ini adanya 5 juta saya kirim. Inilah video yang direkam secara sembunyi-sembunyi oleh ibu dari tersangka kasus narkoba di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Dalam rekaman terlihat oknum jaksa berinisial EKT berbicara mengenai permintaan uang 80 juta rupiah agar kasus narkoba yang menjerat anak dari ibu perekam diperingan. Oknum jaksa EKT meminta agar keluarga tersangka menyiapkan uang untuk merubah kasus anaknya menjadi pengguna narkoba, bukan pengedar. Nah, masing-masing nih, si oknum polisinya memeras 8 juta, dari awalnya 10 juta. Nah, oknum jaksanya dari awal 100 juta, jadi mintanya 80 juta, tapi bisa dicicil, gitu, sampai akhirnya tertangkap masih di angka 35 juta. Nah, disitulah stop, tertangkap semuanya di situ. Keluarga tersangka mengaku sudah mensetorkan uang yang diminta sebanyak 4 kali cicilan. Menanggapi viralnya pemerasan itu, Kejaksaan Agung mengaku akan menindak tegas jaksa yang nakal. Seperti tadi saya sampaikan bahwa Pak Jaksa Agung tidak segan-segan untuk menindak anak buahnya dimanapun berada,
terkait dengan tindakan tercela dan tindakan perbuatan melawan hukum. Dan apabila nanti perbuatan tersebut mengarah kepada suatu tindak pidana, juga akan diproses secara pidana. Ya, jadi harap sabar menunggu bahwa sampai saat ini yang bersangkutan sudah dicopot jaksanya dan sudah dipindahkan ke Kejaksaan Tinggi dalam rangka pemeriksaan pengawasan. Senin malam, Jaksa EKT keluar ruang pemeriksaan Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara setelah menjalani pemeriksaan sejak pagi hari. Diperiksa lebih dari 9 jam, Jaksa EKT enggan menjawab pertanyaan wartawan. Selasa besok rencananya Kejati Asahan akan memeriksa pelapor, ibu tersangka kasus narkoba yang diduga menjadi korban pemerasan jaksa. Selain oknum Jaksa EKT, keluarga tersangka juga melaporkan 3 oknum polisi ke Propam yang diduga ikut terlibat pemerasan. Hingga kasus viral, keluarga tersangka narkoba sudah menyerahkan uang 30 juta rupiah pada oknum Jaksa EKT. Kejadian ini bermula ketika tersangka kasus narkoba ditangkap pada 12 Januari lalu atas kepemilikan sabu. Ibu tersangka kemudian bercerita pada tetangganya yang merupakan seorang polisi dan diarahkan bertemu dengan oknum Jaksa EKT. Tim Liputan melaporkan. Masih soal kasus pemerasan, Kepala Dinas Kesehatan Kampar terjaring operasi tangkap tangan karena diduga melakukan pungutan liar kepada 31 kepala puskesmas. Polisi menyita uang tunai hasil kejahatannya sebanyak 85 juta rupiah. Ya, inilah tersangka Zul Hendra, Kepala Dinas Kesehatan Kampar, dan MR, Kepala salah satu puskesmas, saat digiring polisi ke ruang konferensi pers di Polda Riau Senin siang. Keduanya terjaring operasi tangkap tangan pada 12 Mei lalu saat memeras atau melakukan pungutan liar kepada 31 kepala puskesmas yang ada di Kabupaten Kampar. Saat beraksi, setiap kepala puskesmas dimintai uang 5 juta rupiah hingga 10 juta rupiah dengan alasan untuk mengurus perkara tipikor yang menjerat tersangka. Dari keduanya disita barang bukti uang tunai 85 juta rupiah hasil pungutan liar. Karena perbuatan ini, keduanya dijerat pasal pungutan liar dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Yang sedang ditangani oleh Subdit Tipikor Ditreskrim Sus terkait dengan perkara penyalahgunaan dana Jamkesnas tahun 2022, di mana yang bersangkutan PSK SZT ini selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar tahun 2022. Di dalam rapat tersebut disepakati bahwa masing-masing kepala puskesmas ini bersedia ataupun diwajibkan oleh Kadis Kesehatan ini, PSKZD, untuk mengumpulkan dana sebesar 10 juta rupiah per kepala. Penembakan yang dilakukan orang tak dikenal di Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku mengenai 2 warga. Akibatnya 1 orang tewas, sementara 1 orang lainnya selamat, namun terluka di bagian wajahnya. Isak tangis keluarga tak terbendung begitu mengetahui Welma Hatu, 41 tahun, warga desa Itawaka, Saparua, tewas akibat ditembak orang tak dikenal. Ayo, tadi ibu sama cuma bicara dengan orang. Peristiwa tersebut berawal saat korban, seorang tenaga honorer di kantor Kecamatan Saparua, dan rekannya Ronald Papilaya, seorang guru honorer di SMA Negeri 4 Maluku Tengah, mengikuti upacara peringatan HUT Patimura di kantor Kecamatan Saparua. Saat akan pulang, keduanya ditembak orang tak dikenal di Jalan Simpang 3, tak jauh dari kantor kecamatan, sekitar pukul 3:30 sore waktu setempat. Korban tewas seketika setelah terkena tembakan di leher, sedangkan rekan korban selamat. Kita jalan, kita pikir itu kan kanal kayu atau apa yang jatuh. Tapi pas darah kalau kita bilang kita hapus begini, kayak sampai di yang mau kita bilang stop di pejabat, langsung pejabat bilang, ada coba lihat, kakak begini dulu berdarah nih. Dapat tembak di 2 tempat, luka 2. Kamu sini kan? Polisi langsung menggelar olah TKP di lokasi. Jadi nanti ada tim forensik yang akan datang turun untuk olah. Jadi kita sudah koordinasi dengan pihak polisi untuk turun olah TKP. Hingga Senin malam, kasus penembakan ini masih dalam penyelidikan polisi. Juhri Samaneri melaporkan dari Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Seorang pria tewas tertembak saat konser dangdut di Gunung Kidul, Yogyakarta. Oknum polisi yang diduga menembakkan senjata api akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku diduga lalai saat memegang senjata api tanpa pengaman.
Acara musik dangdut di Desa Padukuhan, Gunung Kidul, Yogyakarta terhenti setelah terjadi kericuhan pada Minggu malam. Tak lama terdengar suara tembakan. Suara tembakan rupanya berasal dari senjata api milik oknum polisi Polres Giri Subo, Bribtu MK yang bertugas. Timah panas yang diduga nyasar itu mengenai seorang warga yang menjadi panitia acara bernama Aldi Aprianto. Mengenai salah satu warga saya ini meninggal dunia. Posisi korban di mana, Mas? Posisi korban itu di depan panggung, tapi depan panggung itu khusus untuk panitia. Jadi korbannya itu duduk di depan panggung, terus Bapak polisi ini dari atas panggung mau turun, kelihatannya mau turun atau mau gimana, itu pelatuknya ketarik terus kena bagian sini. Korban alami luka parah akibat terkena peluru nyasar. Nyawa Aldi tak tertolong setelah sempat dibawa ke rumah sakit. Suasana duka menyelimuti keluarga saat jasad Aldi Aprianto dimakamkan. Keluarga berharap kasus penembakan pada Aldi diproses secara hukum. Kami dari keluarga tentunya karena ini kelalaian dari oknum polisi itu, jadi proses hukum tetap berlanjut. Senin malam, Bribtu MK telah ditetapkan sebagai tersangka. Hasil pemeriksaan, tersangka mengaku senjata api yang dipegang tanpa diperiksa kondisi keamanannya. Senjata ke tersangka yang berada di atas panggung, dikarenakan senjata tersebut diminta oleh tersangka dan kemudian diserahkan oleh saksi. Kemudian tanpa diperiksa terlebih dahulu senjata tersebut langsung disandangkan oleh tersangka dengan laras menghadap ke bawah. Pada saat tersangka hendak menenangkan penonton yang ada di bawahnya dengan cara menunduk, kemudian terjadilah ledakan. MK dijerat pasal 359 karena kelalaiannya yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia dengan ancaman penjara selama 5 tahun. Wahyu Diono dan Gandung Jatmika melaporkan dari Sleman dan Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelaku penembakan gedung Puskesmas di Sleman, Yogyakarta akhirnya berhasil dibekuk polisi. Dari pemeriksaan awal diketahui motif penembakan lantaran pelaku sakit hati karena dipecat sebagai security di Puskesmas bersangkutan. Penembakan Puskesmas Depok 1 Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu menggemparkan warga sekitar. Sebanyak 4 jendela di Puskesmas rusak dengan bekas 5 lubang yang diduga terkena tembakan. Aksi penembakan oleh orang tak dikenal ini diperkirakan dilakukan malam hari. Dalam penyelidikan yang dilakukan, polisi berhasil membekuk 5 orang pemuda pelaku penembakan Puskesmas. Mereka hanya bisa pasrah saat digelandang ke Polresta Sleman, Yogyakarta. Dari hasil pemeriksaan awal diketahui tersangka atas nama HS sakit hati setelah dipecat sebagai petugas keamanan Puskesmas. Orang tadi merupakan satu kesatuan pelaku yang melakukan perusakan terhadap Puskesmas Depok 1 ya. Jadi motifnya, saya ulangi lagi, ini sakit hati akibat salah satu tersangka dengan inisial HS yang sebelumnya dipekerjakan sebagai tenaga pengamanan itu dihentikan atau dipecat dari pekerjaannya karena kurang maksimal. Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita 2 pistol yang digunakan untuk dijadikan barang bukti. Atas perbuatannya, kelima tersangka dijerat dengan undang-undang darurat dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Wahyu Diono melaporkan dari Sleman, Yogyakarta. Usai jeda, kami akan segera kembali pemirsa dengan informasi aksi geng motor membawa senjata tajam dan mencoba menyerang warga terjadi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya bersama Wanda di Utari sesaat lagi. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Wanda Dwi Utari. Pemirsa, ulah kelompok geng motor semakin meresahkan. Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, aksi geng motor yang membawa senjata tajam dan mencoba menyerang warga kembali terjadi. Para korban luput dari serangan ketika adanya mobil patroli polisi di lokasi kejadian. Rekaman video amatir ini memperlihatkan detik-detik puluhan orang saat konvoi bersepeda motor sambil membawa senjata tajam mengejar 3 orang yang kabur menyelamatkan diri ke area SPBU di Jalan Raya Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Tak berlangsung lama, puluhan orang yang diduga geng motor itu pun kabur meninggalkan area SPBU saat melihat mobil patroli Polsek Gunung Putri. Waktu malam-malam jadi arah jadi Citerep, tuh ada program motor kurang lebihnya 10-15 lah. Nah yang dikejar itu masuk ke pom. Nah berhubung di pom ada mobil patroli, mobil polsek, nah, polseknya itu lagi makan. Terus ngelihat mobil patroli mereka kabur apa gimana? Iya, langsung muter balik, Pak. Senin siang Kapolsek Gunung Putri turun langsung untuk mengecek lokasi kejadian. Polisi menemukan satu bendera yang diduga dibawa para pelaku geng motor tersebut. Dan juga hasil penyelidikan kami pada hari ini, tadi kita sama-sama melihat ada satu buah atribut bendera, entah itu dari grup klub atau klub motor mana yang sedang kami selidiki. Jelasnya geng motor gitu ya, Dan ya? Sampai saat ini kami belum mengetahui pasti apakah itu komunitas klub motor atau komunitas yang lainnya. Dari pantauan CCTV, kelompok remaja itu bergerak menuju arah Gunung Putri dari arah Citerep. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Aksi kawanan begal di Medan, Sumatera Utara saat merampas sepeda motor milik pengendara yang tengah melintas di jalan terekam kamera pengawas. Korban yang berusaha kabur justru terus dikejar dan dihadang kawanan begal tersebut hingga terjatuh ke dalam parit. Dalam rekaman CCTV di salah satu masjid di Jalan Kapten Rahmabudin, Kota Medan, Sumatera Utara, terlihat 8 orang kawanan begal dengan menggunakan 4 sepeda motor menghadang seorang pengendara yang melintas pada Senin dini hari. Korban sebenarnya sempat mencoba kabur, namun kawanan begal berhasil menghadangnya. Para pelaku bahkan mencoba menyabetkan celurit hingga membuat korban terjatuh ke dalam parit. Salah seorang pelaku kemudian langsung membawa kabur sepeda motor korban dalam kondisi mesin menyala. Akibat kejadian ini, korban mengalami memar di bagian kepala. Anak-anak mungkin sebagian masih sekolah ya, belasan tahunan, lebih kurang sekitar di 16 sampai 18 tahun. Selain sepeda motor apa lagi Bang? Scoopy tahun 2018 warna merah dong. BK 6884 AI. Bang Abang jalan sendiri Bang atau boncengan sama orang? Saya sendiri. Memang biasa jalan di sana? Biasa, karena jam segitu sering saya berkunjung ke rumah orang tua. Kini korban telah melaporkan aksi pembegalan yang dialaminya ke Polsek Medan Labuan. Korban berharap petugas kepolisian dapat menangkap kawanan begal yang telah meresahkan pengguna jalan tersebut. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, sebuah rumah mewah di Palembang, Sumatera Selatan disatroni pencuri yang memanjat ke lantai 2 rumah menggunakan tangga. Aksi pencurian juga terjadi di sebuah warung makan di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah saat para karyawan sedang tertidur. Inilah rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan seorang pria mencoba masuk ke sebuah warung makan yang sedang tutup di Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Tak lama kemudian, pria itu berhasil menyelinap ke dalam tanpa disadari 2 karyawan yang sedang tertidur. Pencuri itu pun dengan leluasa menggasak telepon genggam di ruangan tersebut. Total kerugian diperkirakan sekitar 7 juta rupiah. Kalau dari video kemarin katanya 3 Juni, tapi kan belum tahu. Kita nanti pastikan, maksudnya apa semua, nanti keluarganya berapa, nanti biar saya arahkan ke laporan aja kan. Kasus pencurian itu masih dalam penyelidikan petugas Polsek Jati Kudus. Kasus pencurian juga terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Sebuah rumah mewah yang berada di kawasan Jalan Sentosa, Kelurahan Talang Bubuk, disatroni kawanan pencuri saat para penghuninya sedang tertidur. Pelaku diduga masuk melalui jendela yang berada di lantai 2 dengan cara memanjat menggunakan tangga. Sebanyak 3 buah ponsel dan uang tunai raib digasak pelaku. Dari lokasi kejadian, polisi menemukan sepasang sandal yang diduga milik pelaku yang tertinggal di samping rumah korban. Nggak tahu Pak, bangun subuh-subuh, anak aku yang nomor 2 namanya Dwi Karina Rustari, tiba-tiba dia ke depan, lihat pintu sudah terbuka, ke depan yang terbuka. Terus dia bangunin aku, "Ma, ngapa pintunya terbuka depan?" Pas aku lihat, ke HP kan periksa segala macam, nggak ada lagi di situ. Kasus pencurian ini bukanlah kali pertama terjadi di rumah mewah tersebut. Sebelumnya motor korban juga raib digondol pencuri. Tim Liputan melaporkan.
Di informasi lainnya, pemirsa, seorang pria di Banyuwangi, Jawa Timur tega menganiaya istri dan anaknya dengan senjata tajam. Diduga aksi penganiayaan tersebut dipicu lantaran pelaku tak mau dicerai oleh sang istri. Rumah di Desa Purwodadi, Banyuwangi, Jawa Timur ini jadi saksi bisu peristiwa penganiayaan yang dilakukan seorang suami terhadap istri dan anaknya. Penganiayaan itu dipicu hanya karena sang suami tak mau dicerai. Peristiwa berdarah itu bermula saat Boyamin mendatangi rumah korban untuk membicarakan nasib rumah tangga mereka. Sang istri yang bersikeras tetap ingin bercerai membuat pelaku emosi hingga keduanya cekcok. Menggunakan celurit, lelaki 47 tahun itu membacok kedua korban hingga mengalami luka di punggung dan wajah. Usai menganiaya, pelaku lalu ambil jalan pintas tapi dapat dicegah oleh tetangga mereka. Adapun motif daripada kejadian peristiwa ini adalah sebelumnya percecokan rumah tangga sampai ada di persidangan atas dari istrinya yang mengadu ada di pengadilan agama untuk proses perceraian. Senin siang, kedua korban dan pelaku masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi, Jawa Timur. Diduga terpengaruh minuman keras, seorang pria di Pati, Jawa Tengah tega menganiaya istrinya hingga meninggal dunia. Sebelumnya pelaku dan korban terlibat cekcok di lapangan sepak bola terkait popok anaknya yang habis. Aparat Reskrim Polresta Pati menggelar olah TKP di lapangan sepak bola Dusun Sumber, Desa Sonayan, Kecamatan Margoyoso, lokasi penganiayaan Melia, 24 tahun oleh suaminya Mustain, 28 tahun. Hasil penyelidikan polisi, pelaku yang berada di bawah pengaruh minuman keras menganiaya korban setelah sebelumnya terlibat cekcok terkait persoalan popok anaknya yang habis. Namun setibanya di rumah pada hari Minggu kemarin, pelaku menuturkan kepada keluarga korban bahwa korban terjatuh dari motor. Atas kejadian peristiwa kemarin, yaitu di mana adanya pelaku M melakukan kekerasan terhadap istrinya sendiri sehingga menyebabkan meninggal dunia. Pasangan muda ini sudah dikaruniai 3 anak dan korban dikabarkan sedang hamil 3 bulan. Polisi juga telah mengamankan pelaku dan tengah menjalani pemeriksaan. Sementara itu karena kematiannya tak wajar, makam Melia Damayanti di Desa Kemplak Kidul, Kecamatan Margoyoso Pati dibongkar oleh Bidokes Polda Jawa Tengah untuk dilakukan autopsi. Keluarga meminta dilakukan autopsi lantaran saat proses pemandian jenazah ditemukan luka lebam yang bukan disebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan waktu pemandian itu terjadi kejanggalan. Ini kata suaminya meninggalnya jatuh kok, tidak ada luka yang serius, lukanya hanya lebam-lebam. Ya itulah menjadi kecurigaan sehingga ada ketidakpuasan dengan keluarga dan pasangan. Anak itu ya hari-harinya ya sehat, seger waras. Makanya itu jenazah waktu dimandiin itu kelihatan tuh luka setelah bengkak. Dengan sangat curiga. Hasil autopsi menyebutkan korban menemui ajalnya karena pendarahan di bagian dalam tubuhnya akibat benda tumpul. Benda tumpul yang dimaksud adalah pukulan tangan ke arah wajah, kepala, tubuh, dan tangannya. Sudah kita periksa seorang jenazah ya, meninggal memang jelas tidak wajar dan kita temukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh dan wajah, juga kepala yang diterima si korban dalam beberapa waktu, tidak sekali, jadi beberapa kali. Polisi memastikan pelaku penganiayaan adalah Mustain, suami korban. Arif Nur melaporkan dari Pati, Jawa Tengah. Satuan Reserse Kriminal Polres Pandeglang menangkap 5 orang pelaku pemerasan dengan berpura-pura menjadi polisi gadungan. Komplotan polisi gadungan tersebut beraksi dengan modus transaksi jual beli online yang merugikan korbannya hingga puluhan juta rupiah. Saat dilakukan penangkapan, para pelaku yang berjumlah 7 orang ini sedang melakukan transaksi jual beli kendaraan roda 2 dengan korbannya. Polisi yang kemudian menyergapnya berhasil menangkap 5 pelaku, sementara 2 orang lainnya berhasil kabur. Modus yang dilakukan para pelaku yakni dengan menyamar sebagai polisi dan menawarkan sepeda motor melalui media sosial. Setelah ada korban yang tertarik, pelaku kemudian mengajak transaksi secara langsung. Namun saat bertemu, para pelaku langsung mengambil uang dan barang-barang korban.
Dalam penangkapan ini, petugas juga menyita rompi polisi, 4 masker TNI Polri berwarna hitam, dan 1 buah lencana Polri. Para pelaku kini dijerat pasal tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan ancaman penjara paling lama 20 tahun. Ketika bertemu, korban ini barang-barangnya dirampas, diambil, dan mengaku sebagai anggota buser. Nah, dan laporan masyarakat tersebut akhirnya kita melakukan penyelidikan dan bekerjasama dengan masyarakat. Akhirnya pelaku kita pancing, ya, karena kita dapat informasi pelaku ini tidak hanya baru sekali, tapi sudah. Petugas gabungan menggelar razia di sejumlah tempat hiburan malam di Kota Padang pada Minggu malam. Razia gabungan digelar untuk menekan pelanggaran terutama oleh oknum prajurit TNI yang masuk tempat hiburan malam. Razia tempat hiburan malam oleh polisi militer gabungan bersama personel Satpol PP dilakukan di 8 lokasi di Kota Padang, Sumatera Barat. Satu persatu petugas gabungan memeriksa kartu identitas pengunjung, terutama mereka yang diduga merupakan anggota TNI. Dalam operasi yang dilaksanakan, puluhan personel polisi militer gabungan tidak menemukan satupun personel TNI yang kedapatan nongkrong di tempat hiburan malam. Namun sebanyak 16 orang yang terdiri dari pemandu karaoke dan pengunjung diamankan dan diserahkan ke Satuan Polisi Pamung Praja karena tidak memiliki kartu identitas. Semuanya datanya, kalau ada nanti kita kerjasama dengan Dinas Sosial, kita itu kalau ada nanti terdapat dia ada penyakit atau yang segala macam AIDS, nanti kita akan kirim ke Namdewi, ke sekarang. Razia gabungan akan terus dilakukan untuk menekan pelanggaran, terutama oleh oknum prajurit TNI yang berada di tempat hiburan malam. Laude Juardio Anse melaporkan dari Padang, Sumatera Barat. Fokus Pagi segera kembali pemirsa dengan informasi kebakaran sebuah rumah di Cililitan, Jakarta Timur menewaskan seorang penghuni rumah. Informasi selengkapnya sesaat lagi bersama Asran Syadi. Kebakaran sebuah rumah di Cililitan, Jakarta Timur menewaskan seorang penghuni rumah. Sementara kebakaran di permukiman padat di Tambora, Jakarta Barat menghanguskan 3 bangunan. Api berkobar hebat dari sebuah bangunan gudang di Jalan Jembatan Besi 3, Tambora, Jakarta Barat, Senin siang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merembet ke bangunan lain. Warga pun panik. Sejumlah warga berupaya membantu petugas pemadam kebakaran memadamkan api. Namun api terlanjur meluas. Apinya cepat sekali menjalarnya, jadi dari jauh terlihat kepulan asap tebal. Pak, ini objek yang terbakar apa, Pak? Ada beberapa kios sih, ada konveksi, ada sablon, dan ada juga kios kosong. Api bisa dipadamkan setelah sekitar 1 jam, namun sedikitnya 3 bangunan hangus. Diduga api bersumber dari korsleting listrik di salah satu bangunan yang terbakar. Kebakaran juga menimpa sebuah rumah di Jalan Budaya Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin subuh. Api berkobar saat sebagian orang masih tidur lelap, termasuk penghuni rumah. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Namun satu-satunya penghuni rumah, Ahmad Bahtiar, yang sekaligus menjadi penunggu rumah, tewas terpanggang. Itu yang nunggunya juga profesinya dokter, tapi dokter udah pensiun, 63 tahun. Itu tinggalnya memang KTP-nya KTP di Cililitan, RW 16. Jadi ini rumah kosong yang ditunggu oleh yang korbannya. Jadi tidak diisi oleh keluarga. Usai memadamkan api, petugas menemukan jasad korban di bagian bawah tangga rumah. Petugas langsung mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Hingga Senin malam, penyebab pasti kebakaran belum diketahui. Jayadi dan Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Diduga lakukan aksi cabul terhadap bocah 9 tahun seorang lansia di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Nyaris diamuk warga. Evakuasi berjalan dramatis karena massa terus bertambah dan ingin menghajar pelaku. Belasan warga dari pihak keluarga korban pencabulan mendatangi rumah pelaku yang berada di Jalan Sero, Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Senin malam. Bersama warga, ayah korban hendak meroyok UDD, kakek berusia 70 tahun yang diduga telah mencabuli anaknya yang baru berusia 9 tahun.
Proses evakuasi pun berlangsung dramatis karena warga dan keluarga korban ingin menghakimi pelaku. Kejadian diketahui saat korban mengeluhkan rasa sakit di bagian tubuhnya. Menceritakan kisah pilunya, sang ayah bersama warga langsung mendatangi rumah pelaku. ADD akhirnya berhasil dievakuasi menggunakan mobil polisi. Hubungan antara pelaku dan korban apa ini? Tetangga. Tidak, maksudnya ada hubungan keluarga atau? Tidak ada. Tidak ada ya. Ini berarti diiming-imingi korban? Di Bujuk Rayu. Hingga kini pelaku masih menjalani pemeriksaan unit PPA Polres Goa. Atas perbuatannya, ADD terancam hukuman 9 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Goa, Sulawesi Selatan. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerima gratifikasi. Untuk kepentingan penyidikan, KPK mencekal Andi Pramono bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan. Setelah diperiksa terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, beberapa waktu lalu mantan Kepala Kantor Bea Cukai Makassar Andi Pramono ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik KPK. Andi diduga menerima gratifikasi saat menjabat Kantor Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Selain memeriksa sejumlah saksi, penyidik juga telah menggeledah kediaman Andi Pramono di perumahan legenda wisata Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Pemirsa, ini penyidik menemukan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik untuk memperkuat proses penyidikan. Untuk perkara ini dari LHKPN, kemudian lidik, sekarang sidik, sekarang proses penyidikan. Ini juga sebagai langkah percepatan yang KPK lakukan, maka KPK juga melakukan pencegahan agar tidak bepergian ke luar negeri terhadap pihak yang terkait dengan proses penyidikan ini sejak tanggal 2. Mantan Kepala Bea dan Cukai Makassar Andi Pramono jadi perbincangan publik setelah gaya hidup putrinya mendapat sorotan di media sosial. Kerap pamer gaya hidup ini, pemirsa, mewah. Kekayaan Andi Pramono dipertanyakan karena dinilai tidak sesuai dengan pejabat eselon 4. Selain gaya hidup sang anak, sebuah rumah mewah di kawasan Cibubur, Jawa Barat yang diduga milik Andi Pramono juga jadi sorotan. Diduga memeras keluarga tersangka kasus narkoba, jaksa di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara dinonaktifkan dari jabatannya. Keluarga tersangka diminta menyerahkan uang puluhan juta rupiah bila mau kasus hukumnya diperingan. Dia nggak bu, saya kasih yang kita pertamanya kan lunas, ini adanya 5 juta, saya kirim. Inilah video yang direkam secara sembunyi-sembunyi oleh ibu dari tersangka kasus narkoba di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Dalam rekaman terlihat oknum jaksa berinisial EKT berbicara mengenai permintaan uang 80 juta rupiah agar kasus narkoba yang menjerat anak dari ibu perekam diperingan. Oknum jaksa EKT meminta agar keluarga tersangka menyiapkan uang untuk merubah kasus anaknya menjadi pengguna narkoba, bukan pengedar. Nah, masing-masing nih, si oknum polisinya memeras 8 juta, dari awalnya 10 juta. Nah, oknum jaksanya dari awal 100 juta, jadi mintanya 80 juta, tapi bisa dicicil, gitu, sampai akhirnya tertangkap masih di angka 35 juta. Nah, disitulah stop, tertangkap semuanya di situ. Keluarga tersangka mengaku sudah mensetorkan uang yang diminta sebanyak 4 kali cicilan. Menanggapi viralnya pemerasan itu, Kejaksaan Agung mengaku akan menindak tegas jaksa yang nakal. Seperti tadi saya sampaikan bahwa Pak Jaksa Agung tidak segan-segan untuk menindak anak buahnya dimanapun berada terkait dengan tindakan tercela dan tindakan perbuatan melawan hukum. Dan apabila nanti perbuatan tersebut mengarah kepada suatu tindak pidana, juga akan diproses secara pidana, ya. Jadi harap sabar menunggu bahwa sampai saat ini yang bersangkutan sudah dicopot jaksanya dan sudah dipindahkan ke Kejaksaan Tinggi dalam rangka pemeriksaan pengawasan. Senin malam, jaksa EKT keluar ruang pemeriksaan asisten pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara setelah menjalani pemeriksaan sejak pagi hari. Diperiksa lebih dari 9 jam, jaksa EKT enggan menjawab pertanyaan wartawan. Selasa besok rencananya Kejati Asahan akan memeriksa pelapor, ibu tersangka kasus narkoba yang diduga menjadi korban pemerasan jaksa. Selain oknum jaksa EKT, keluarga tersangka juga melaporkan 3 oknum polisi ke Propam yang diduga ikut terlibat pemerasan.
Hingga kasus viral, keluarga tersangka narkoba sudah menyerahkan uang 30 juta rupiah pada oknum jaksa EKT. Kejadian ini bermula ketika tersangka kasus narkoba ditangkap pada 12 Januari lalu atas kepemilikan sabu. Ibu tersangka kemudian bercerita pada tetangganya yang merupakan seorang polisi dan diarahkan bertemu dengan oknum jaksa EKT. Tim Liputan melaporkan. Silaturahmi sekaligus safari politik terus bergulir jelang pemilu 2024. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyambangi politisi senior yang juga Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala. Sementara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Persatuan Purnawirawan Polri. Kedatangan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disambut hangat oleh sejumlah anggota Persatuan Purnawirawan Polri di Gedung Tri Barata, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin sore. Calon Presiden dari Partai Gerindra ini kemudian menggelar pertemuan secara tertutup. Prabowo sendiri didampingi oleh beberapa pengurus Partai Gerindra termasuk anggota Dewan Pembina Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Iryawan. Meski demikian, Menteri Pertahanan ini mengelak jika pertemuan dengan Purnawirawan Polri ini membahas persoalan politik. Dan saya berkesempatan juga menyampaikan situasi kondisi bangsa, di mana juga berkali-kali di berbagai kesempatan saya sampaikan juga apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa kita patut bersyukur dengan keberhasilan bangsa Indonesia. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono didampingi sang istri Anissa Pohan dan 3 pejabat teras partai menyambangi kediaman politisi senior yang juga Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin malam. Di mata Yusuf Kala, AHY memiliki kemampuan untuk jadi calon Wakil Presiden, namun keputusan penentuan calon Wakil Presiden merupakan kewenangan dari Koalisi Perubahan. Meski demikian, dalam pertemuan yang berlangsung selama 1 jam itu, baik AHY maupun JK mengaku tidak spesifik membahas tentang calon Wakil Presiden. Kalau Pak Agus AHY ini pasti mempunyai kemampuan itu. Tentu di sini pertimbangan itu saya juga keuntungan dari partai koalisi sendiri dan juga di antaranya kami sepakat bahwa sebaiknya dan sepatutnya menghadapi pemilu 2024 ke depan ini dibuka ruang bagi setiap individu, setiap warga negara yang sama dan adil. Karena setiap warga negara punya hak baik untuk memilih maupun hak untuk dipilih. Di tempat terpisah, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Caimin bersama sejumlah pengurus PKB menyambangi Wakil Presiden Maruf Amin di rumah dinas di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin petang. Usai melakukan pertemuan tertutup, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin mengatakan dirinya mendapat dukungan dari Wakil Presiden Maruf Amin untuk partai dan dirinya maju sebagai calon Wakil Presiden Cawapres di pemilu 2024. Tim Nasional Indonesia U22 bersiap hadapi Thailand di final cabang olahraga sepak bola SEA Games 2023. Fokus Pagi segera kembali. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Wanda Dwi Utari. Dan saya Astran Syadi. Ratusan rumah di Pekalongan, Jawa Tengah terendam banjir air laut pasang atau rob pada Senin petang. Ya, kondisi serupa juga terjadi di jalur Pantura Kaligawe Semarang hingga menyebabkan ruas jalan menuju Kabupaten Demak macet parah. Kondisi arus lalu lintas di Jalan Pantura Kaligawe tepatnya di pertigaan Gunung Semarang, Jawa Tengah, Senin petang macet akibat banjir rob sekaligus perbaikan Jalan Pantura Demak. Kemacetan diperkirakan mencapai hingga 6 km, hingga petugas harus melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kepadatan kendaraan. Saat ini baru ada pengerjaan peninggian atau pengecoran jalan, ditambah juga dengan adanya air pasang atau rob, sehingga berdampak pada ketersendatan arus lalu lintas yang saat ini dampaknya pun sudah sampai wilayah Gunung Semarang. Dengan ketinggian banjir rob yang mencapai 20 hingga 40 cm, para pengendara yang melintas di jalur Pantura Demak dihimbau hati-hati agar tidak terperosok. Tak sedikit motor mengalami mati mesin karena menerjang genangan banjir rob.
Ini romnya segera ditanggulangi lah, jangan lama-lama kayak gini. Kasihan yang lewat sini kan tiap hari ketemu rob, ya motornya nanti kalau berkarat. Di Kampung Bugisan, Kelurahan Panjang Wetan, Pekalongan, Jawa Tengah, ratusan rumah warga kembali terendam banjir air laut pasang. Kondisi ini sudah terjadi hampir sepekan terakhir. Setiap menjelang petang, permukiman mereka selalu kedatangan banjir pasang air laut, sehingga mengganggu aktivitas warga. Ini sudah hampir 1 minggu. 1 minggu. Air biasanya datang dari kapan, terus surutnya jam berapa ini? Datang sekitar jam 2, nanti biasanya kalau surut itu jam 10. Itu kan di bagian barat, kalau bagian timur mungkin nyampe jam 2, jam 3. Tak banyak yang bisa dilakukan warga untuk mengatasi banjir. Mereka berharap pengerjaan tanggul sungai bisa segera diselesaikan agar banjirop tidak selalu meluap ke perkampungan. Tim Liputan melaporkan. Panik diterjang banjir kiriman warga 2 kelurahan di Polewali Mandar, Sulawesi Selatan memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sebelumnya diguyur hujan deras, permukiman dan jalur Trans Sulawesi di Polewali Mandar kembali terendam banjir hingga setinggi 1 meter lebih di sejumlah titik. Banjir parah kembali merendam kawasan permukiman warga dan ruas jalan Trans Sulawesi di Kabupaten Polewali Mandar. Kondisi ini terjadi usai hujan deras mengguyur wilayah ini selama berjam-jam. Ruas jalan Trans Sulawesi Barat, tepatnya di Jalan Muhammad Yamin, Kelurahan Rea Barat, terendam banjir. Tingginya ketinggian air yang mencapai hingga 50 cm mengakibatkan kendaraan dari 2 arah terjebak macet. Untuk mengurai kepadatan, warga sekitar terpaksa turun tangan mengatur arus lalu lintas dengan memberlakukan sistem buka tutup jalur. Ini sampai kalau di sini 40-50 ini ketinggian air ini. Ada rumah yang terendam Pak di sini? Ini semua rumah di sini terendam, semuanya ada batu ini semua ini. Iya, contohnya semua di rumah batu terendam semua di pasar itu. Yang jualannya itu apa semua itu habis semua. Kalau yang makan di bawah jembatan di sini, baik sampai di sini air. Selain ruas jalan, banjir juga merendam permukiman di Kelurahan Manding dan Mandate, Polewali Mandar. Mereka terpaksa mengungsi termasuk memindahkan kendaraan dan hewan ternak ke lokasi yang lebih aman. Ketinggian air pun mencapai hingga 1 meter lebih di sejumlah lokasi seperti di bantaran Sungai Mandate. Dari data sementara BPBD setempat, banjir merendam 3 kecamatan, serta belum diketahui pasti adanya korban jiwa akibat terjangan banjir. Edi Junaidi melaporkan dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Tim nasional Indonesia U22 akan melawan Thailand di final cabang olahraga sepak bola SEA Games pada Selasa petang. Pasukan Merah Putih telah melakukan pemulihan dan dalam kondisi siap tempur untuk merebut gelar juara yang terakhir kali diraih 32 tahun silam. Tim Indonesia U22 bakal menantang Thailand di final SEA Games 2023 di Olympic National Stadium Phnom Penh, Kamboja pada Selasa petang. Skuad Indonesia telah menjalani pemulihan dan latihan terakhir secara tertutup pada Senin sore. Indonesia ke partai puncak setelah mengalahkan Vietnam di semifinal. Rizky Ridho dan kolega mencetak 16 gol dan kebobolan 3 gol hingga semifinal. Di partai puncak, Garuda Muda tidak akan diperkuat bek kiri Pratama Arhan yang mendapat kartu merah saat laga kontra Vietnam. Posisi Arhan diprediksi akan diisi oleh Haikal Al-Hafiz. Pelatih Indonesia, Indra Syafri, tidak gentar terhadap Thailand. Ia telah menganalisis video permainan tim Gajah Putih dan mengantongi kelemahan lawan. Saya dan tim Performance Analyst sudah merekord semua pertandingan mereka, dan tadi hari ini dari mulai jam 8 pagi sampai jam 11 siang tadi kita sudah menganalisa semua pertandingan-pertandingan mereka, apa kelebihan dan kekurangan mereka, dan bagaimana cara merespon mereka untuk besok. Ya, silakan ditunggu besok. Indra Syafri punya rekor apik atas Thailand. 8 kali berhadapan, timnas Indonesia asuhan Indra Syafri menang 5 kali. Pasukan Merah Putih yang dalam kondisi siap tempur akan berjuang mati-matian demi meraih medali emas yang terakhir kali diraih di SEA Games 1991. Priscilia Claudia, Novisa melaporkan dari Phnom Penh, Kamboja. Ya, untuk mengetahui bagaimana kesiapan timnas Garuda menghadapi Thailand di partai puncak sepak bola SEA Games, sudah ada rekan kami Priscilia Claudia serta juru kamera Novisa yang akan mengabarkan langsung dari Kamboja untuk Anda. Silakan Priscilia dengan laporan Anda.
Ya, selamat pagi Asran dan juga Wanda. Sejumlah persiapan jelang final antara Indonesia melawan tim Gajah Putih Thailand ini sudah dipersiapkan dengan matang oleh Timnas Indonesia U22. Sejumlah latihan fisik juga sudah dilakukan. Kemarin sore adalah latihan fisik terakhir yang dilakukan oleh Timnas Indonesia U22 di kawasan Hotel Phnom Penh, di mana untuk latihan fisik memang dilakukan secara tertutup. Selain latihan fisik secara berkala, Indonesia juga dibekali oleh 2 orang psikolog untuk semakin memperkuat dan juga membina maupun emosi ataupun mental para pemain di lapangan nantinya untuk bertanding di laga final. Dan tidak hanya itu, para psikolog yang juga sudah membina selama ajang SEA Games 2023 ini tentunya jadi terobosan terbaru dalam timnas Indonesia yang bertanding di ajang olahraga internasional, di mana memang dampaknya terasa cukup progresif, di mana dengan adanya 2 psikolog ini juga kekuatan mental tidak hanya taktik dari para pemain, tapi kekuatan mental di lapangan ini terbentuk dengan baik. Terbukti pada ajang semifinal kemarin Indonesia bisa menaklukkan lawan dengan baik tanpa mengeluarkan emosi dan juga bisa melawan setiap tekanan dalam dinamika permainan yang ada di lapangan hijau. Dan dengan adanya persiapan-persiapan fisik maupun non-fisik ataupun secara non-teknis, Indonesia artinya sudah siap nantinya melawan tim Gajah Putih pada gelaran SEA Games 2023 yang dimulai pukul 19.30 waktu Kamboja di National Olympic Stadium Phnom Penh, Kamboja. Dan menurut Coach Indra, ini juga para kondisi ataupun kondisi para pemain ini dalam keadaan 100% prima, meskipun dalam final nanti harus ada absen dari Arhan karena memang ia mendapatkan kartu merah pada semifinal kemarin. Sehingga kita masih akan menunggu seperti apa kemeriahan dan juga perjuangan skuad Merah Putih di lapangan hijau melawan tim dari Thailand. Sementara demikian Asran dan juga Wanda, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Priscilia Kaudia Official atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kami tunggu laporan Anda selanjutnya. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kontingen Indonesia kembali menambah pundi-pundi medali dalam ajang SEA Games 2023 Kamboja. Lifter Merah Putih, ini Sabita Alfiah berhasil membawa pulang medali emas usai mengalahkan atlet angkat besi dari Kamboja, Vietnam, dan Malaysia di kelas 64 kg. Lifter putri Indonesia Tabita Alfiah kembali menambah pundi medali emas di cabang olahraga angkat besi setelah meraih angkatan tertinggi di kelas 64 kg. Tabita membukukan total angkatan 204 kg masing-masing untuk snatch 97 kg serta clean and jerk 107 kg. Ia mengalahkan lifter dari Kamboja, Vietnam, dan Malaysia. Tambahan emas dari Sabita ini membuat cabang olahraga angkat besi Indonesia mengoleksi 4 medali emas dan 3 perunggu. Pastinya pengen bikin sejarah karena angkat besi Indonesia kalau perempuan jarang ada yang dapat medali emas. Tidak merendahkan yang lain, maksudnya sama-sama tapi berjuang buat dapat emas gitu, lumayan lah. Ya, sementara itu tim basket putra Indonesia gagal melaju ke final setelah ditumbangkan tim basket Filipina di babak semifinal dengan skor 76-84. Berlaga di Morodok Techno National Sports Center, skuad Merah Putih sempat dominan di 3 kuarter meski terjadi kejar-mengejar poin. Pertarungan sengit terjadi di kuarter 4 ketika kedudukan 64-65. Sejumlah tembakan 3 angka membuat Filipina berbalik unggul dan di menit-menit akhir Indonesia kehilangan fokus dan kesulitan menembus pertahanan lawan dan pertandingan ditutup dengan kemenangan Filipina 84-76. Tim basket putra Indonesia akan berebut perunggu melawan Thailand. Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang terus mengawal jalannya sejumlah cabang olahraga SEA Games di Phnom Penh mengapresiasi atlet-atlet Merah Putih yang telah berhasil membawa pulang medali emas melampaui target yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Ya, kontingen Indonesia kini bertengger di posisi ketiga di bawah Thailand dan Vietnam. Ini kan Indonesia sudah memperoleh medali lebih dari 70 dan lebih
lebih dari target Presiden. Nah, tanggapannya seperti apa? Ya, saya rasa itulah yang namanya keberlanjutan di bawah kepemimpinan Pak Zainuddin Amali, lalu sekarang Mas Menteri Dito. Ini penting. Karena kita jangan juga ganti menteri, ganti pemerintahan, kebijakan berbeda-beda. Nah, ini contoh yang baik ketika keberlanjutan itu terjadi. Apalagi di dunia olahraga ini kan persiapannya bukan 1 tahun. Ya, perlu bertahun-tahun. Nah, jadi sesuatu yang tidak mudah. Jadi keberlanjutan menjadi penting dan ini kalau kita bisa lihat hasilnya sudah mulai ada di Indonesia ya, untuk Indonesia terutama, di mana kita konsisten mempunyai jumlah emas yang signifikan ya, dan memang SEA Games ini sendiri kan eventnya tuan rumah. Ya, mungkin ini baru pertama kali tuan rumah juga tidak ranking 1 ya, tapi itulah SEA Games, ajang medali dan juga ajang. Kementerian Sosial membeberkan secara terbuka data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS usai disorot Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait manipulasi data penerima oleh pemerintah daerah. Kemensos memastikan semua data penerima bansos saat ini selalu diperbarui tiap bulan secara transparan dan bisa diakses publik. Di Social Affairs Comment Center Kementerian Sosial di Gedung Cawang Kencana, Jakarta Timur inilah seluruh data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS bisa diakses publik, termasuk data penerimaan usulan dan sanggahan bantuan sosial. Dari pusat pengelolaan data ini, tiap bulannya data statistik ditampilkan secara lengkap sesuai amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin dan Perpres 1 data yang dikelola Kemensos. Ini adalah pusat tempat di mana pengolahan data, penerimaan usulan, sanggahan, dan segala macam terkait tentang bansos dan seluruh kegiatan sosial itu dilakukan dan dikelola di tempat ini. Hingga April 2023, Kemensos mencatat sebanyak 5,5 juta orang tidak layak menerima bansos. Data ini diperoleh dari sekitar 64,6 juta orang yang dinonaktifkan karena data ganda atau meninggal dunia. Sementara dengan sistem aplikasi cek bansos bekerja sama dengan pemerintah daerah, ada sebanyak 34,4 juta data penerima bansos dapat diperbaiki. Temukan orang-orang yang tidak layak. Nampak di situ ada juga rumah yang bagus-bagus, ada mobilnya di depan rumah, bahkan kondisi mereka itu sebetulnya tidak layak lagi mendapat bansos, tapi masih bansos. Tentu masyarakat menyanggahnya. Ini sudah ada 144.296 sanggahan. Saya bersyukur. Akhirnya tepat sasaran bisa kita capai, karena saat ini DTKS tidak hanya berisi teks dan angka belaka, tapi juga image, gambar, foto. Kemensos membeberkan data penerima bansos setelah disorot Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait manipulasi data oleh Pemda. Manipulasi dilakukan dengan cara menambahkan pendukung atau tim sukses ke dalam daftar penerima bansos. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Dan pemirsa, informasi tadi untuk bersama kita di Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Mama dan Abraksi. Dan lagi yang bertugas, saya Asran Syadi. Dan saya Wanda Dwi Utari pamit dari Fokus Pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sampai jumpa.